Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Sekarang, kita mulai ke ceritanya. Raka sudah hafal setiap lekuk jalan tol lintas utara, setiap tikungan, setiap garis aspal yang retak, bahkan bayangan pohon yang melintas samar di tepi jalan. 8 tahun menjadi sopir travel membuatnya terbiasa dengan kesunyian kabin mobil. Kesunyian yang kadang menenangkan, tapi sering juga menimbulkan rasa hampa. Bagi Raka, jalan tol adalah rumah kedua. Tempat di mana ia bisa melarikan diri dari hiruk-pikuk kota, dari pertanyaan tentang masa depan, dan dari rutinitas yang melelahkan. Namun malam ini terasa lebih sepi dari biasanya. Ia mengemudikan mobil elf putihnya dengan tangan yang mantap, meski matanya mulai terasa berat. Di kursi belakang, 5 penumpang telah terlelap. Kepala mereka bergoyang lembut mengikuti setiap getaran jalan. Nafas mereka terdengar tenang, seakan dunia ini berhenti sementara untuk mereka. Tujuan mereka sama, kota Tirwana. Tetapi Raka merasa seperti berjalan di lorong waktu yang berbeda, sendirian meskipun dikelilingi orang lain. Jam di dashboard menunjukkan pukul 2 dini hari. Lampu jalan yang biasanya membantu menjaga ritme perjalanan, malam itu nyaris tidak ada. Gelap membentang di kiri dan kanan, dipecahkan hanya oleh sorot lampu depan elf yang memotong kabut malam. Bayangan pohon jati berdiri kaku seperti pasukan yang menunggu, sementara angin malam yang menembus celah jendela menusuk jaket kulitnya hingga ke tulang. Raka menarik nafas panjang dan merapatkan jaketnya lebih erat. Bau bensin dan aroma karet panas dari mesin mobil menyatu dengan dingin malam, menciptakan aroma yang aneh tapi akrab baginya. Ia tahu beberapa kilometer lagi, di titik tertentu, ada secercah kehangatan yang selalu ia tunggu. Rest area KM 182. Tempat itu bukan sekedar titik istirahat. Bagi Raka, itu adalah ritual keselamatan. Jeda kecil di tengah perjalanan panjang yang monoton. Ia selalu menepi di sana, walaupun penumpangnya tidak membutuhkan toilet atau kopi. Ada sesuatu tentang tempat itu. Lampu neon yang berkedip lemah, aroma kopi yang menyelinap di udara, dan bangunan warung kopi yang sederhana, yang memberi rasa aman meskipun dunia di luar tampak tak bersahabat. Mobil elf melaju pelan, seakan Raka menahan diri dari kelelahan yang mengintai. Tangannya menempel erat di setir, matanya tetap fokus pada jalan, namun pikirannya melayang. Ia membayangkan wajah penumpang yang tidur nyenyak, wajah keluarga yang menunggu, dan malam yang panjang yang selalu ia lalui seorang diri. Di kejauhan, lampu kuning redup dari rest area mulai terlihat. Raka menyalakan lampu sen kiri dan menurunkan kecepatan dengan lembut. Hatinya sedikit lega, seperti seorang pengembara yang akhirnya menemukan oasis di gurun malam. Sesaat lagi, ia akan menepi, mematikan mesin, dan menyapa kesunyian yang lain. Kesunyian yang selalu menunggunya di pojok warung kopi kecil, di antara aroma tanah basah dan uap kopi hitam yang mengepul. Raka tahu, malam ini tidak akan berbeda, tapi ada sesuatu di udara yang membuatnya merasa, malam ini ada sesuatu yang menunggu, lebih dari sekedar rutinitas perjalanan biasa. Lampu kuning redup dari rest area mulai terlihat dari kejauhan, seperti lentera samar di tengah gulita malam. Raka menyalakan lampu sen kiri dan perlahan menurunkan kecepatan mobilnya. Suara mesin elf berkurang, digantikan oleh desah angin malam yang menusuk kabin. Ia memarkir mobil di depan warung kopi kecil, tepat di sisi bangunan yang paling terang dari seluruh area. Mesin dimatikan, rem tangan ditarik, dan ia menahan napas sebentar, memastikan penumpangnya tetap terlelap. Langkah kakinya di aspal terasa berat, seolah setiap bunyi bisa mengusik kesunyian yang sudah lama menetap di jalan tol itu. Warung kopi itu sederhana, dinding semen kasar, cat yang mulai mengelupas, dan lampu neon yang berkedip pelan. Udara di dalam lembab, bercampur aroma tanah basah yang menempel dari jalan tol. Bau kopi hangat menyelimuti ruangan, berpadu dengan aroma asap rokok yang samar,
menciptakan kombinasi yang familiar bagi Raka. Di dekat pintu masuk, dua supir truk duduk di meja paling depan. Suara mereka rendah, hampir seperti berbisik, bercampur dengan gemericik hujan yang mengenai atap seng warung. Meja-meja lainnya kosong, kecuali satu di pojok paling belakang. Raka berjalan menuju kasir, memesan kopi hitam. Saat ia mengedarkan pandangan, matanya tertumbuk pada sosok pria paruh baya yang duduk sendirian di pojok. Kemeja coklat kusamnya tampak menempel pada tubuh yang tegap, namun aura kesunyian memancar dari setiap gerakannya. Pria itu hanya memegang secangkir kopi, mengepulkan uap hitam tipis, dan menatap lurus ke dinding kayu di depannya. Wajahnya datar, tenang, terlalu tenang hingga membuat Raka merasa canggung. Di sekeliling, lampu neon yang berkedip perlahan menciptakan bayangan bergerak di wajah pria itu, membuatnya tampak seperti sosok yang hidup di antara dunia nyata dan bayangan. Raka menelan ludah, merasakan udara hangat warung bercampur rasa dingin yang aneh menelusup ke tulangnya. Ia mencari meja kosong, tetapi secara naluriah, matanya terus kembali pada pria di pojok itu. Ada sesuatu di dalam tatapan pria itu, sesuatu yang sulit diuraikan. Tidak ada senyum, tidak ada gerak yang menunjukkan ketertarikan pada apapun di sekitarnya. Hanya kesunyian yang menekan, seakan warung itu milik pribadi pria itu sendiri. Raka duduk di meja yang agak jauh, memegang cangkir kopinya. Bunyi air yang dituangkan, sendok yang diaduk, dan desah angin malam terdengar begitu jelas. Suasana hening di warung ini terasa lebih pekat dari malam di jalan tol. Ia sadar, malam ini tidak biasa. Ada sesuatu yang menunggu di pojok itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa penasaran dan sedikit cemas mulai menyusup ke dalam dirinya. Raka menyesap kopi panasnya, menatap pria berkemeja coklat itu dari sudut matanya. Seolah malam dan kesunyian itu sengaja menyingkirkan segala gangguan, menyisakan hanya dia dan sosok misterius di pojok warung. Raka menatap cangkir kopinya sesaat, mencoba menenangkan rasa kantuk yang mulai menyerang. Ia menyesap panasnya minuman itu perlahan, sebelum akhirnya berdiri dan melangkah ke arah meja pojok, di mana pria berkemeja coklat itu duduk sendirian. Saat Raka melewati meja itu, pria itu perlahan menoleh. Gerakannya begitu lambat, seolah setiap ototnya menahan waktu. Matanya sayu, menatap Raka dengan intensitas yang sulit diuraikan. Suasana warung seakan mengecil, tertarik pada tatapan itu. Perjalanan jauh, suara pria itu terdengar berat, serak, tetapi sangat tenang. Ada nada dingin yang tak bisa ditutupi, sesuatu yang membuat Raka merasakan hawa aneh di tenggorokannya. Raka berhenti sejenak menelan ludah. "Iya pak, ke Tirwana," jawabnya, berusaha terdengar santai, meski detak jantungnya meningkat. Pria itu mengangguk pelan, seperti sudah menebak jawaban itu sebelumnya. "Duduk saja di sini, kursinya kosong," tambahnya sambil menunjuk ke kursi di depannya. Raka menarik kursi dan duduk. Beberapa menit pertama, keduanya hanya diam. Bunyi sendok kecil yang beradu dengan gelas kopi terdengar nyaring, menghancurkan keheningan yang terasa berat. Lampu neon di atas kepala berkedip samar, menciptakan bayangan yang bergerak di wajah pria itu, menambah kesan misterius. Akhirnya, pria itu membuka percakapan. "Nama saya Malik," ucapnya dengan nada datar. Matanya masih menatap ke arah jendela yang gelap di luar. Raka mengangguk sopan, mencoba mencairkan suasana. "Saya Raka, Pak," jawabnya. Ia meraih tangan pria itu untuk berjabat. Seketika, tangan Malik terasa sangat dingin, kaku, hampir seperti es yang menempel pada kulit. Raka menarik nafas dalam-dalam, merasakan bulu kuduknya berdiri. Suasana hening lagi. Hanya suara hujan yang menipik di atap seng warung terdengar, bercampur aroma kopi hitam dan tanah basah yang menempel di udara. Raka mulai merasa ada sesuatu yang berbeda tentang Malik, sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah kehadiran yang terasa familiar namun asing sekaligus. "Sering lewat sini?" tanya Malik tiba-tiba, menatap Raka dengan tatapan yang seakan membaca seluruh jadwal dan rutinitasnya. "Iya, hampir tiap minggu, Pak. Namanya juga kerja narik travel," jawab Raka, mencoba terdengar santai, meski perutnya terasa bergetar sedikit. Malik hanya mengangguk,
Mobil putih itu saya sering lihat di sini. Katanya pelan, suaranya seolah bergema di seluruh sudut warung. Raka hanya mengangguk. Ada kesan aneh dalam kalimat itu, seolah Malik tahu lebih banyak dari yang semestinya. Namun Raka menolak membiarkan rasa takutnya muncul. Ia mencoba tetap tenang, meminum kopi sambil memperhatikan gerak-gerik pria di depannya. Waktu seakan melambat. Malik tetap duduk tenang, matanya menatap kosong keluar jendela, namun ada aura kesepian dan berat di tubuhnya. Raka merasa seolah tengah duduk berhadapan dengan sebuah rahasia malam, sesuatu yang menunggu untuk terungkap, tapi belum saatnya. Dan malam itu, Raka mulai merasakan bahwa pertemuan ini bukan sekedar kebetulan. Ada sesuatu di pojok warung ini yang akan mengubah perjalanan malamnya. Sesuatu yang ia belum bisa mengerti sepenuhnya, tapi perlahan mulai menempel di pikirannya, menimbulkan rasa penasaran yang sulit diabaikan. Seminggu kemudian, Raka kembali menempuh rute yang sama. Hujan rintik-rintik menempel di kaca mobil, membuat jalan tol terlihat basah mengkilap di bawah sorot lampu depan. Aroma bensin, aspal panas, dan udara malam yang dingin mengisi kabin elf putihnya, menciptakan ritme perjalanan yang familiar sekaligus menenangkan. Seperti kebiasaan, Raka menepi di rest area KM 182. Lampu kuning redup dan bangunan sederhana itu menyambutnya seperti teman lama. Ia memarkir mobil, mematikan mesin, menarik rem tangan, dan menuruni kabin dengan langkah hati-hati. Penumpangnya tetap terlelap, tak terganggu oleh suara angin malam. Dan seperti kebetulan yang aneh, pria berkemeja coklat itu, Malik, sudah duduk di kursi pojok yang sama. Posisi tubuhnya persis sama. Tangan memegang cangkir kopi hitam yang mengepul tipis, pandangannya menatap lurus ke dinding kayu di depannya. Malik mengangkat tangan sedikit saat melihat Raka masuk. Gerakannya minim, namun cukup untuk memberi tanda pengakuan. Raka tersenyum sopan, merasakan ketenangan aneh yang hanya muncul di dekat sosok itu. Mereka duduk, memesan kopi, dan beberapa menit pertama hanya ditemani suara tetesan hujan di atap seng. Bunyi sendok beradu gelas terdengar nyaring di tengah keheningan. Dari malam ke malam, kebiasaan itu terus berulang. Setiap Raka datang ke KM 182, Malik hampir selalu ada. Suara pelan mereka bercampur dengan aroma kopi dan tanah basah, menciptakan rutinitas yang hangat meski aneh. Seolah mereka memiliki jadwal yang sama, terikat oleh waktu yang tak terlihat. Namun perlahan, Raka mulai menyadari sesuatu yang janggal. Ia tidak pernah melihat kendaraan milik Malik, tidak mobil, tidak motor, bahkan tidak ada tas atau barang pribadi yang dibawa pria itu. Malik tampak muncul begitu saja, duduk di pojok itu, menikmati kopi, lalu menghilang saat Raka pergi. Setiap kali Raka menoleh ke area parkir, matanya mencari tanda kendaraan. Tapi yang ada hanyalah elfnya sendiri dan beberapa truk besar yang lalu lalang. Tidak ada tanda keberadaan Malik sebelumnya atau sesudahnya. Hal itu membuat Raka merasa aneh, sekaligus penasaran. Ada sesuatu yang tidak wajar dalam rutinitas malam ini, sesuatu yang membuat udara di warung terasa lebih dingin daripada suhu sebenarnya. Ia mulai menaruh perhatian lebih pada setiap gerak-gerik Malik, cara tangannya menggenggam cangkir, cara matanya mengikuti hujan yang menitik di jendela, dan senyumnya yang tipis, nyaris tak terlihat setiap kali ia menatap Raka. Seiring malam berlalu, Raka sadar bahwa kebiasaan ini bukan sekadar persahabatan singkat. Ada misteri yang tertinggal di pojok warung itu, sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Tapi sampai saat ini, Raka hanya bisa duduk diam, menyeruput kopi panas, dan membiarkan rasa penasaran itu merayap di dalam dirinya, perlahan tapi pasti. Dan malam itu, ia mulai merasa bahwa kehadiran Malik lebih dari sekedar manusia yang kesepian. Ada sesuatu di balik tatapan datarnya, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Raka menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tapi jantungnya tetap berdetak lebih cepat dari biasanya. Malam di KM 182 kini terasa lebih berat, lebih misterius, dan, tanpa ia sadari, sedikit menakutkan. Malam itu seperti biasa, Raka menepi di KM 182. Lampu kuning redup, warung kopi kecil, dan hujan rintik-rintik yang menempel di aspal menciptakan suasana yang familiar.
Tapi di tengah keakraban yang tampak biasa, Raka mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang perlahan menempel di pikirannya. Selain gerak-gerik Malik yang selalu sama, ada satu hal lain yang selalu ia sadari, aroma. Setiap kali Malik duduk dekat Raka, selalu ada bau samar yang mengikuti sosok itu. Bau seperti kamper tua atau bunga kering yang sudah lama disimpan. Tidak menyengat, tapi cukup untuk membuat hidung Raka bergetar dan perasaannya sedikit tidak nyaman. Bau itu datang begitu saja, menempel di udara di sekeliling Malik, tidak pernah berpindah, meski Raka berpindah duduk. Dan selalu ada pola yang sama. Malik selalu mengenakan kemeja coklat yang sama, duduk di tempat yang sama, memesan kopi hitam yang sama. Seolah waktu berhenti di sekitar pria itu, menciptakan rutinitas yang kaku, hampir ritualistik. Raka mencoba menepis rasa penasaran dan keanehan itu. Ia menatap ke arah warung, melihat penjaga yang sibuk membersihkan meja, dua supir truk yang mengobrol rendah di pojok, dan lampu neon yang berkedip lembut di atas kepala. Semua tampak normal, tapi bayangan Malik tetap terasa aneh, berbeda. Baginya, Malik hanyalah pria tua yang kesepian. Seseorang yang menikmati obrolan singkat di tengah malam yang panjang, yang mungkin juga mencari kehangatan manusia di tengah rutinitas. Raka ingin mempercayai itu. Namun, setiap kali aroma itu menyelimuti udara, setiap kali Malik menatapnya dengan mata yang tenang tapi kosong, ada perasaan aneh yang merayap perlahan di dalam dada Raka. Rasanya seperti sedang menatap sesuatu yang tidak sepenuhnya hidup, atau sesuatu yang membawa rahasia yang terlalu berat untuk diungkap malam itu juga. Raka menyesap kopi, mengalihkan pandangan keluar jendela. Hujan menetes di kaca, membentuk. Suatu malam, udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Angin malam masuk melalui celah pintu warung, menyapu meja dan kursi dengan desiran halus yang membuat Raka menggigil sedikit, meski jaket kulitnya sudah rapat menempel di badan. Raka menyesap kopi panasnya, menatap uap yang menari di udara, ketika Malik menatapnya dengan pandangan datar yang kini terasa lebih dalam dari biasanya. Sesaat hening menyelimuti meja mereka, hanya terdengar suara hujan menitik pelan di atap seng. Tiba-tiba suara Malik pecah dari keheningan itu. "Mas Raka, sudah punya anak?" Tanyanya perlahan, nadanya berat tapi tenang. Suaranya terdengar hampir seperti bisikan, membawa beban yang sulit diabaikan. Raka tersenyum kecil, mencoba menenangkan dirinya. "Belum, Pak." Malik mengangguk pelan, menunduk sejenak sebelum menatap Raka kembali. "Saya punya satu anak. Namanya Arif." Ucap Malik, suaranya berubah halus. Ada getaran kecil yang sulit disembunyikan. Raka memperhatikan, seolah setiap kata Malik terasa rapuh, seperti kaca tipis yang bisa pecah setiap saat. Saya ingin melihatnya lagi." Suara Malik kini terdengar lirih, nyaris tidak terdengar, tapi cukup bagi Raka untuk menangkap kepedihan yang terpendam di setiap kata. Sudah terlalu lama, dan waktu terasa begitu cepat, Mas. Raka menelan ludah, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasakan hati Malik yang berat itu menempel di meja, menempel di udara, menempel di seluruh malam yang basah. Malam itu, Raka mulai menyadari bahwa kehadiran Malik bukan sekedar kebetulan. Ada cerita yang belum selesai, penyesalan yang tertahan, dan kasih seorang ayah yang ingin tersampaikan. Meski jarak, waktu, dan dunia akan memisahkan mereka. Raka menyesap kopi terakhirnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Tapi rasa penasaran dan kehangatan aneh dari kesedihan Malik tetap menempel di dadanya. Malam itu, udara dingin terasa lebih menusuk, tapi juga lebih hidup dari biasanya. Beberapa malam kemudian, udara di rest area KM 182 terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Hujan rintik-rintik membasahi aspal, dan angin malam menembus celah pintu warung kopi, membuat suasana menjadi sunyi dan menegangkan. Raka masuk ke warung seperti biasa, menyalami pemiliknya sebentar, dan berjalan menuju kursi pojok. Tapi malam itu,
Pemandangan yang ia temui membuat jantungnya berdebar. Malik duduk di sana, tapi wajahnya tampak sangat berbeda. Kulitnya pucat, hampir kelabu. Lingkar mata gelap dan cekung menegaskan kelelahan yang luar biasa. Tangannya sedikit gemetar saat memegang cangkir kopi yang tampak sudah dingin. "Mas Raka?" Suara Malik terdengar pelan, hampir tersedak oleh hawa dingin malam. Nada suaranya berat, membawa perasaan yang tidak biasa, seolah menanggung beban yang sangat besar. Raka mendekat, duduk dengan hati-hati. "Iya Pak, ada apa?" Tanyanya sambil menatap mata Malik yang sayu tapi penuh arti. Malik menghela napas panjang, lalu dengan gerakan lambat, ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah jam tangan tua. Kulit tali jam berwarna coklat tua, sedikit retak, dan jarumnya berhenti tepat di angka 12. Uap kopi yang mengepul di udara seolah menempel pada benda itu, menambah kesan nostalgia dan misteri. "Tolong, berikan ini kepada anak saya," ucap Malik, suaranya nyaris pecah, tapi tetap tenang. Raka merasakan getaran emosi yang sangat berat di balik kata-kata itu. Raka terdiam, menatap jam tangan itu dengan campuran heran dan takut. "Kenapa Bapak tidak memberikannya sendiri?" tanyanya akhirnya, mencoba memahami alasan di balik permintaan itu. Malik tersenyum tipis, sebuah senyum yang tampak sedih sekaligus legongo. "Kadang hidup tidak memberi kita kesempatan, Mas," katanya lirih. Ia menunduk sejenak, kemudian mengeluarkan selembar kertas kecil dari dalam sakunya. Tangannya masih gemetar, menuliskan sebuah alamat dengan huruf miring dan sedikit sulit dibaca. "Desa Muara. Sampaikan padanya, ayahnya minta maaf," kata Malik sambil menatap Raka dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia menaruh jam tangan itu di atas meja di depan Raka. Udara malam terasa sepi dan berat, seolah semua suara di warung menghilang, menyisakan hanya kesedihan yang menempel di setiap sudut ruangan. Raka menatap benda itu, merasakan dinginnya tali kulit jam yang menempel di tangannya. Ada rasa terhormat sekaligus takut, beban sebuah amanah yang tidak bisa ia abaikan. Ia mengangguk perlahan, menegaskan dirinya sendiri. "Baik Pak, saya janji akan menyampaikannya." Malik menarik napas panjang, wajahnya sedikit lebih tenang meski masih pucat. Ia meneguk sisa kopi dingin dalam sekali teguk, lalu duduk diam menatap jalan tol yang gelap di luar jendela. Keheningan itu terasa panjang, hanya diselingi suara hujan yang menitik di atap. Raka tetap diam, merasakan beratnya malam itu. Malam itu, sebuah amanah telah berpindah tangan. Malik dengan semua penyesalan dan kasihnya mempercayakan sesuatu yang sangat berharga kepada Raka. Dan Raka menyadari, perjalanan berikutnya tidak hanya tentang mengantar penumpang ke Tirwana, tetapi juga tentang... Keesokan harinya, matahari bersinar terik di Tirwana. Jalanan tampak lengang. Hanya sesekali kendaraan melintas di aspal bergelombang menuju Desa Muara. Raka memacu elf putihnya pelan. Pikirannya masih terikat pada malam-malam sebelumnya dan amanah yang kini berada di sakunya. Jam tangan tua dengan tali kulit coklat terasa berat, bukan hanya karena bahan dan logamnya, tetapi karena beban cerita yang melekat padanya. Sesampainya di Desa Muara, Raka mengikuti alamat yang ditulis Malik. Ia menemukan sebuah rumah sederhana bercat putih yang sudah banyak mengelupas. Halaman kecilnya tertata rapi, dihiasi tanaman bunga di dalam pot tanah liat. Udara sepi menyelimuti rumah itu, hanya terdengar kicau burung gereja yang sesekali beterbangan. Raka mengetuk pintu kayu 3 kali. Suaranya bergema ringan di lorong sempit teras rumah. Tidak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun muncul. Matanya sembab dan tampak lelah, seolah kurang tidur beberapa malam terakhir. "Mas Arif?" tanya Raka. Suaranya tenang, namun mengandung rasa cemas. Pemuda itu menatap Raka dengan mata yang tajam tapi bingung. Ia mengangguk pelan, suara kecilnya nyaris tak terdengar. Raka mengulurkan jam tangan tua ke arah Arif. "Ini titipan dari Pak Malik," ucapnya, menekankan kata Pak Malik seakan ingin memastikan nama itu tetap hidup di telinga Arif. Seketika, wajah Arif berubah. Warna kulit sawo matanya mendadak pucat pasi. Tangannya gemetar hebat saat menerima itu. Ia menatap benda itu seolah menatap bagian dari dunia yang tak nyata. "Itu jam tangan ayah saya," bisiknya dengan suara serak, hampir tidak terdengar. Raka menatapnya heran. Hati mulai terasa sesak. "Apa maksudmu, Mas?" tanyanya perlahan.
Arif menunduk, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Bahunya mengguncang menahan isak yang hampir tidak bisa ia kontrol. "Mas, ayah saya sudah meninggal sebulan lalu," ucapnya. Nadanya datar, tapi penuh kepedihan. Raka terdiam. Dunianya seakan berhenti sesaat. Ia menatap jam tangan di tangan Arif, ingatannya kembali ke malam-malam di rest area KM 182. Setiap kata Malik, setiap obrolan mereka, setiap kopi hangat yang dinikmati bersama, semuanya terasa nyata. Dan sekarang, kenyataan itu bertabrakan dengan informasi dari Arif. Arif perlahan membuka tutup belakang jam tangan itu, memperlihatkan sebuah foto kecil yang sudah pudar. Foto itu menunjukkan Malik sedang menggendong Arif kecil. Mata Arif membesar saat melihatnya, dan ia menutup mulutnya dengan tangan satunya, menahan tangis yang pecah begitu saja. "Jam ini hilang saat kecelakaan ayah saya. Polisi bilang mungkin terpentang atau terbawa kendaraan lain," kata Arif. Suaranya datar, tapi penuh emosi. "Kami mencarinya selama berhari-hari, tapi tidak pernah ketemu." Raka hanya bisa diam, merasakan campuran kaget, sedih, dan misteri yang menyesakan. Segala sesuatu yang selama ini ia alami dengan Malik malam demi malam, tiba-tiba memperoleh jawaban yang tak terduga. Sosok pria tua itu, yang selalu muncul di kursi pojok warung, ternyata sudah tiada. Dan jam tangan yang dititipkan adalah saksi dari pertemuan antara hidup dan penyesalan yang tertinggal. Arif memeluk jam tangan itu erat-erat, bahunya masih terguncang menahan tangis. Raka berdiri di sampingnya, mencoba memberi ruang dan waktu, sambil perlahan menyadari bahwa malam-malam di rest area KM 182 bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan jejak terakhir seorang ayah yang ingin tetap menyampaikan kasihnya. Suasana teras rumah yang tenang itu kini terasa berat, dipenuhi keheningan dan tangis yang pelan. Raka menatap Arif dan berpikir tentang Malik, tentang malam-malam kopi, tentang kisah yang begitu nyata tapi sekarang berubah menjadi kenangan yang menyayat hati. Malam yang sebelumnya penuh misteri, kini menemukan kepingan kebenarannya, meski pahit dan tak terduga. Setelah beberapa menit menenangkan Arif, Raka duduk di teras rumahnya yang sederhana. Pikiran Raka masih kacau, seperti kepingan puzzle yang tak lagi bisa tersusun. Ia memandang jam tangan tua yang kini berada di tangan Arif. Setiap detilnya, kulit tali coklat yang retak, jarum yang berhenti di angka 12, dan foto kecil yang tersembunyi di balik penutup, menghidupkan kembali semua malam yang ia lalui bersama Malik. Arif menarik napas panjang dan mulai bercerita. Suaranya datar tapi penuh emosi yang tertahan. "Ayah saya menjadi korban tabrak lari, tepat di depan rest area KM 182. Saat itu malam gelap, hujan rintik-rintik seperti biasanya. Beliau baru turun dari kendaraan setelah pulang kerja dari luar kota. Ketika melangkah menuju jalan masuk rest area, sebuah mobil menabraknya dan langsung kabur. Raka merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Kenangan tentang rest area KM 182 malam demi malam tiba-tiba terasa menakutkan. Jam tangan ini hilang saat kecelakaan, lanjut Arif. Matanya menatap benda itu dengan campuran rindu dan sakit hati. Kami mencari berhari-hari, menyisir setiap semak, menanyakan supir dan petugas tol, tapi tidak pernah ketemu. Raka menutup matanya sejenak, mencoba meredam rasa tidak percaya yang menghantam pikirannya. Perlahan, potongan demi potongan ingatan malam demi malam muncul kembali. Sosok pria tua berkemeja coklat, tangan yang dingin, aroma kamper dan bunga kering yang selalu tercium, wajahnya yang semakin pucat, dan cara duduknya yang selalu di pojok warung, menatap jalan tol dengan tatapan kosong. Tubuh Raka terasa gemetar, detak jantungnya keras di telinga. Rasa dingin menyebar hingga ke ujung jari. Ia perlahan menunduk, menyadari kengerian yang sebelumnya ia tolak dari pikirannya. Selama ini, ia tidak berbicara dengan orang hidup. Setiap malam ia berbicara dengan sosok yang sudah tiada. Sosok yang selama ini ia anggap nyata, ternyata hanyalah bayangan, penyesalan, dan kenangan yang menempel di rest area KM 182. Raka menatap Arif dan berkata pelan, suaranya hampir berbisik. "Jadi, semua malam itu, Malik, ayahmu, sudah meninggal sebulan lalu?" "Iya, Mas.
Tapi setiap malam, beberapa supir dan pengunjung rest area kadang melihat beliau duduk di pojok, meneguk kopi seperti biasa. Orang-orang bilang itu arwahnya, menunggu sesuatu atau seseorang. Raka menutup ludah, tubuhnya masih dingin. Semua aroma, keheningan dan tatapan kosong yang dulu ia rasakan di warung kini menjadi bukti yang menakutkan. Rest area KM 182 bukan sekadar tempat istirahat. Itu adalah saksi bisu dari penyesalan yang tertinggal, dari perpisahan yang belum selesai, dan dari sebuah misteri yang hidup di antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Raka menatap jalan menuju Tirwana dari jendela rumah Arif. Bayangan rest area, kursi pojok dan lampu kuning redup seolah menempel di pikirannya. Kini ia mengerti, kehadiran Malik setiap malam adalah sebuah pesan, sebuah amanah yang membawa Raka menghadapi kebenaran yang tak pernah ia bayangkan. Di dalam dadanya, perasaan takut, hormat dan sedih bercampur menjadi satu. Malam-malam di KM 182 bukan lagi rutinitas kosong, melainkan perjalanan yang menyingkap rahasia dunia yang diam-diam berjalan di sisi kehidupan manusia. Raka tahu, ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah penghubung antara seorang ayah yang telah pergi dan anaknya yang menunggu jawaban. Beberapa hari setelah kejadian di rumah Arif, Raka kembali menempuh rute tol lintas utara. Suasana malam tetap sama, dingin, sepi, dan hanya lampu depan mobil yang membelah gelap. Tapi kali ini, hatinya terasa lebih berat, bukan karena lelah, tapi karena perasaan tak terlihat yang mengiringi setiap kilometer yang ia lalui. Saat rest area KM 182 muncul di kejauhan, lampu kuning redup menyambutnya. Ia menyalakan lampu sen kiri, menurunkan kecepatan dan memarkir elf putihnya di depan warung kopi. Udara malam menusuk tulang, tapi Raka tidak segera turun. Ia menatap kursi pojok warung dari kaca mobil. Kosong. Hampir tidak percaya, ia membuka pintu dan melangkah masuk. Aroma kopi hangat menyambutnya, bercampur dengan aroma tanah basah yang selalu terasa di malam-malam tol ini. Penjual warung tersenyum tipis dan berkata dengan suara pelan, hampir seperti ingin menjaga kesunyian malam. Banyak sopir yang pernah melihat sosok pria duduk di sana. Katanya arwah korban kecelakaan di depan sini. Raka menunduk sejenak, menghela napas. Ia menatap kursi pojok itu. Di atas meja segelas kopi hitam masih mengepulkan uap hangat. Rasanya seperti baru saja diminum. Perlahan ia menyadari detil kecil yang selama ini menghantui pikirannya. Aroma kamper dan bunga kering samar kembali tercium di udara. Namun Raka tidak mendekat. Ia hanya menunduk sebentar, memberi penghormatan. Janji telah ditepati. Titipan jam tangan telah sampai ke tangan Arif. Amanah yang selama ini membebani hati Malik, atau lebih tepatnya jiwa yang kini telah pergi. Raka menatap keluar jendela, melihat jalan tol yang gelap terbentang. Ia merasakan ketenangan yang aneh. Malam ini, rest area KM 182 tidak lagi menunggu siapapun. Tidak ada bayangan yang duduk diam menatap jalan tol, tidak ada tatapan kosong yang menembus kesunyian. Hanya ada aroma kopi dan senyap malam yang kini terasa damai. Ia kembali ke mobil, duduk di kursi pengemudi, menyalakan mesin dan memacu elf putihnya menembus malam. Lampu depan membelah kegelapan, angin dingin masuk melalui jendela sedikit terbuka. Tapi kali ini, Raka tidak merasa kesepian. Ada rasa lega yang mengisi dadanya, perasaan bahwa sesuatu yang hilang telah ditemukan, dan sesuatu yang tertinggal akhirnya bisa melanjutkan perjalanan terakhirnya. Sementara di belakangnya, rest area KM 182 tetap diam, tenggelam dalam kesunyian yang abadi. Segelas kopi di meja pojok perlahan mendingin, uapnya tipis dan nyaris hilang, seakan mengisyaratkan bahwa semua sudah selesai. Untuk pertama kalinya sejak Raka mulai melewati rute ini, kursi pojok itu benar-benar kosong. Dan di sanalah di tengah kesunyian malam, rest area KM 182 beristirahat, tidak lagi menjadi saksi bagi seorang jiwa yang tersisa di antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat. Raka menatap spion tengah sekali lagi sebelum fokus pada jalan di depannya. Ia tahu, malam ini ia bukan hanya meninggalkan rest area, tapi juga meninggalkan misteri yang selama ini membayangi setiap perjalanan panjangnya. Dengan napas lega dan hati yang ringan, ia melaju, membawa dirinya kembali ke kehidupan nyata, sementara kesunyian abadi KM 182 tetap menyelimuti ruang dan waktu di sana.